Bapak Ibu, orang muda dimanapun berada, salam berkah dalam. Berjumpa kembali dalam Remas STMJ Jumat 21 Desember 2024. Tema yang kami ambil dalam renungan ini yaitu sukacita perjumpaan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Perjumpaan yang tidak terduga, baik itu perjumpaan dengan sahabat ataupun saudara, pasti ada suatu kebahagiaan tersendiri dan yang tidak bisa dilupakan. Ada kegembiraan yang mungkin tidak pernah terjadi. Kalau di zaman saat ini biasa disebut dengan reuni. Apalagi pada perjumpaan itu ada yang sedang mengandung antara keduanya. Pasti banyak pertanyaan yang muncul, baik itu bertanya tentang waktu kelahiran, mau dilahirkan di mana, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Hal ini pun terjadi pada perjumpaan Maria dan Elizabeth pada zaman mereka waktu itu. Dalam Injil Lukas diceritakan dua tokoh perempuan bernama Maria dan Elizabeth yang memiliki hubungan darah sebagai sepupu. Mereka berdua hidup kudus di hadapan Allah dan sama-sama beroleh kasih karunia, serta sedang menjalani masa kehamilan. Elizabeth adalah istri dari seorang imam yang bernama Zakaria yang bertugas di bait suci, dan di usia yang sudah tua, Elizabeth diizinkan Tuhan untuk memperoleh seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes, yang artinya utusan Allah yang mendahului Yesus untuk mempersiapkan kedatangannya. Sedangkan Maria yang bertunangan dengan Yusuf dipilih dan ditentukan Allah untuk mengandung secara ajaib dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus yang kemudian disebut anak Allah yang maha tinggi. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45 menceritakan tentang keberangkatan Maria dari Nazaret menuju ke pegunungan di sebuah kota kecil di Yehuda tanpa ditemani oleh tunangannya Yusuf untuk berjumpa dengan Elizabeth, saudara sepupunya. Maria mendengar bahwa Elizabeth sedang mengandung di masa tuanya. Tujuannya, Maria adalah sebagai bentuk kepeduliannya untuk memberikan semangat kepada Elizabeth sekaligus juga mau menolongnya. Hal ini merupakan suatu tindakan yang nyata yang dilakukan oleh Maria untuk menjawab rencana yang akan dikerjakan oleh Tuhan padanya. Ketika Maria sampai di rumah Zakaria yang adalah seorang imam, ia langsung memberi salam kepada Elizabeth. Mendengar salam itu, Elizabeth sangat senang serta bahagia. Elizabeth dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus karena sesuatu yang tidak bisa terjadi ditunjukkan oleh Maria kepadanya. Elizabeth menyadari bahwa yang baru saja dialaminya itu adalah sesuatu yang luar biasa, sampai-sampai anak yang ada di dalam kandungan melonjak di dalam rahimnya karena kegirangan. Lalu ia berkata dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Hal ini dikatakan oleh Elizabeth karena merasa sangat dihormati oleh Maria. Elizabeth pun menyadari bahwa Maria adalah seorang perempuan luar biasa yang dipilih oleh Allah dan diistimewakan Allah untuk mengandung dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah untuk Israel dan seluruh umat manusia.
Elisabet mengungkapkan keadaan yang layak dialami oleh Maria, yakni merasakan kebahagiaan sebagai bentuk ketaatan hamba Tuhan. Kebahagiaan Maria dikaitkan juga dengan ketaatannya melakukan perintah Tuhan. Ucapan ini meneguhkan apa yang dipercayai oleh Maria bahwa perintah dari janji yang disampaikan malaikat Tuhan mengandung kepastian. Allah memilih, menentukan serta menugaskan Maria dan Elisabet untuk melaksanakan perannya masing-masing. Mereka sama-sama mendapatkan kasih karunia Tuhan, juga penuh dengan Roh Kudus. Situasi yang mereka alami saat ini membuat Maria dan Elisabet menikmati suasana persaudaraan serta merasa sangat berbahagia. Dan hal ini menjadi salah satu sarana dari Tuhan Allah untuk menyatakan rencananya bagi kedua hambanya. Masing-masing mereka berdua diberi anak yang sama-sama memainkan peran kunci dalam rencana yang tertuju pada rancangan keselamatan Allah. Maka setiap orang yang mengaku hamba Tuhan perlu mengerti rancangan Allah dalam hidupnya dan bersedia menaati perintah Tuhan serta sungguh-sungguh percaya padanya. Kepedulian, rasa hormat, dan hidup dalam kasih persaudaraan sedang dan sementara diperjuangkan di era milenial saat ini. Sebab hal ini merupakan nilai yang sangat hakiki, didambakan dan dicari oleh setiap manusia. Sekarang ini hubungan antara manusia sedang tercoreng oleh keinginan pribadi, kepentingan kelompok, suka membeda-bedakan, tidak suka melihat adanya perdamaian sejati. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang saling tolong-menolong. Di suasana masa Advent ini, menjelang Natal, marilah kita eratkan tali persaudaraan yang rukun. Walaupun kita diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit, pergumulan hidup yang berat, harapan dan keinginan yang belum tercapai. Kita tidak boleh menjadi bimbang, putus asa dan kehilangan pegangan, melainkan tetap percaya pada janji Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati kita. Marilah kita selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup sambil memahami dan menyelami karya agung Tuhan dalam Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia dan sementara kita nantikan kedatangannya kembali. Maka berbahagialah ia yang percaya manakala selalu hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya serta sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkah dalam.